Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Septia Rahmat. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan. Nah, dalam rangka untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3, yaitu tentang supervisi untuk akademik dengan menggunakan teknik coaching, di mana pada hari ini saya akan melakukan supervisi kepada rekan saya. Ya, silakan Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ayu Citra Ningrum. Saya mengajar bidang studi kimia. Baik, terima kasih. Nah, jadi pada hari ini kita atau kami akan melakukan kegiatan supervisi, di mana saya sebagai supervisornya atau orang yang melakukan observasi, dan rekan saya adalah guru yang akan disupervisi atau yang akan diobservasi. Nah, di tahap awal kita akan melakukan yang namanya percakapan pra-observasi. Jadi, selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Pak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya izin ini saya Bu meminta waktu Ibu sebentar untuk kegiatan kita ini. Ya, boleh. Kira-kira nggak masalah ya Bu ya? Iya, nggak ada masalah Pak. Oke, terima kasih Bu. Nah, sedikit yang harus saya jelaskan bahwasanya kegiatan kita hari ini adalah kegiatan supervisi, di mana saya sebagai orang yang mensupervisi Ibu. Ya. Tapi dalam hal ini Ibu tidak perlu khawatir, karena jelas saya tidak akan menilai Ibu. Saya di sini berperan sebagai mitra pendidikan untuk Ibu Ayu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, jadi nanti diharapkan di dalam kegiatan kita hari ini, yaitu tentang pra-observasi ini, Ibu bisa menjelaskan secara santai, ya, karena tidak ada penilaian di sini, dan diharapkan nanti apa yang ingin dicapai dari kegiatan pra-observasi ini bisa diterapkan nantinya di kegiatan observasi di kelas. Ya, itu tujuannya, mungkin bisa bisa sama-sama kita pahami ya Bu ya. Nah, selanjutnya izin saya bertanya, boleh ya Bu ya? Iya, boleh Pak. Ini kapan Ibu rencana jadwal Ibu ada lagi masuk di dalam kelas? Besok Pak. Besok ya? Iya. Besok itu kira-kira Ibu masuk di kelas berapa ya Bu? Di kelas 10 nanti Pak. Oh, di kelas 10. Oke, itu di les ke berapa? Di les ke pertama. Oh, di les dan pertama. kedua. Baik. Nah, izin saya bertanya Bu, kira-kira untuk kegiatan besok, Ibu mengajar besok, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Nah, tujuan pembelajaran saya besok itu untuk menentukan bilangan oksidasi dan menentukan bilangan redox. Oke. Berarti tujuan pembelajaran Ibu besok untuk menentukan bilangan oksidasi dan redox, dan menentukan konsep redox konsep dalam redox reaksi ya. kimia. Oke. Konsep redox dalam Reaksi reaksi kimia. Oke, Ibu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya kan ingin menentukan bilangan oksidasi dan menentukan konsep redox dalam reaksi kimia. Kira-kira boleh nggak Bu diceritakan ini sedikit gambaran tentang kegiatan belajar besok untuk mencapai, atau cara Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Iya. Jadi kan gini Pak, anak-anak itu kan sudah mempelajari sebelumnya mengenai bilangan oksidasi dalam senyawa. Nah, jadi ketika mereka sudah paham mengenai bilangan oksidasi dalam senyawa itu, kemudian saya ingin mengembangkannya ke dalam bentuk reaksi kimia. Nah, nanti akan saya sajikan bentuk reaksi kimia. Nah, mereka akan menentukan reaksi kimia yang mana yang merupakan reaksi redox ataupun bukan.
kemudian nanti kan di dalam reaksi redoks itu juga ada jenisnya, ada yang dia bersifat konproporsionasi dan juga bersifat disproporsionasi. Nah itu nanti yang akan ingin saya jelaskan kepada anak-anak. Oke. Nah, baik. Oke, baik Ibu. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu Ayu sampaikan, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Yang mana gitu? Area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah pengetahuan kognitifnya, kemudian yang kedua keterampilan atau psikomotornya anak-anak. Nah, nanti dalam bentuk keterampilan saya akan melakukan dalam bentuk konsep dan konten. Nah, konsepnya itu nanti mereka akan menuliskan hasil diskusi mereka, kemudian mempresentasikannya ke depan. Selanjutnya kontennya nanti dalam bentuk tugas yang nanti akan di dalam bentuk clipping ataupun dalam bentuk video. Oke, berarti memang area pengembangan yang ingin Bu Ayu capai untuk konteksnya dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi ya, area yang ingin Ibu kembangkan itu adalah yang pertama pengetahuan atau kognitifnya. Kemudian keterampilannya itu ada dia yang konsep dan ada yang konten. Luar biasa ini. Berarti dia ada yang konsepnya, kemudian nanti kontennya dalam bentuk penugasan gitu ya Bu ya. Luar biasa nih. Nah ini selanjutnya Bu, kalau boleh tahu, kalau boleh Bu menjelaskan kira-kira strategi apa nih yang mau Bu Ayu gunakan nih untuk apa ya? Kira-kira strategi apa nih yang Bu Ayu gunakan agar area pengembangan tadi itu dapat tercapai? Ya. Strategi yang pasti saya akan gunakan itu yang pertama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran saya kepada siswa-siswa. Nah, kemudian yang kedua saya akan melakukan persepsi terlebih dahulu, kemudian lakukan ice breaking untuk menumbuhkan semangat belajar anak-anak. Lalu saya akan menjelaskan materi sebelumnya. Kemudian saya membuat kelompok, diskusi kelompok dengan cara mengelompokkan mereka berdasarkan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Nah, kemudian nanti hasil dari tugas kelompok mereka akan disajikan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk produk, nanti bisa clipping ataupun video dari mereka. Tapi nanti yang di kelas untuk pertemuan pertama saya akan minta mereka ke depan untuk mempresentasikannya dengan cara menempelkan hasil diskusi itu di papan tulis setiap kelompoknya. Nah, kemudian mereka akan mendemonstrasikannya setiap kelompok dari hasil yang mereka peroleh tadi. Nah, kemudian yang terakhir saya akan buat anak-anak melakukan tanya jawab di dalam presentasi tadi. Dan kemudian terakhir saya akan melakukan refleksi pada anak-anak. Nah, luar biasa ini. Strateginya mantap sekali. Ya Bu ya, berarti strategi yang pertama Ibu Ayu menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Kemudian ada persepsinya di situ, kemudian ada Bu Ayu juga bikin ada ice breakingnya. Kemudian mengaitkan materi dengan materi sebelumnya gitu ya Bu Ayu ya. Kemudian mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Ini berarti sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Itulah, Pak. Luar biasa ini. Kemudian nanti strategi yang selanjutnya yang Ibu lakukan adalah hasil pembelajarannya itu bentuknya bervariasi ya Bu ya. Iya. Atau produknya bervariasi ya, ada yang bentuk clipping, ada yang nanti dalam bentuk video gitu ya. Yang nantinya itu akan dipresentasikan oleh anak-anak. Yang selanjutnya ada nanti dibuka sesi tanya jawab. Yang nanti diakhiri dengan refleksi. Oke, luar biasa. Ini saya jadinya nggak sabar ini pengen lihat loh Bu. Oke. Nah, dari
seluruh kegiatan percakapan kita hari ini memang saya harapannya Bu Ayu tidak menganggap saya ini sebagai penilai ya, tetapi sebagai rekan. Iya. Rekan bicara, rekan ngobrol Bu Ayu, yang mana nantinya di dalam hasil percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran bagaimana Bu Ayu nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu ya. Nah, kita udah mau selesai sebetulnya nih Bu untuk kegiatan praobservasi ini. Sedikit yang mungkin saya tanyakan, kira-kira Bu ada nggak kendala yang mungkin Ibu hadapi Ya, dalam melaksanakan kegiatan nanti, kegiatan belajar nanti? mungkin kalau kendala ya Pak ya, mungkin sarana kali ya, sarana dan prasarana Sarana, ya. sekolah. Karena kan kadang anak-anak itu kurang paket ya, karena di sekolah kami ini kan, sekolah kita ini kan tidak digunakan wifi. Iya, gitu, khusus betul, untuk betul, betul. murid, gitu. Nah, jadi terkadang anak-anak itu kendalanya itu mereka itu kurang paket gitu. Jadi untuk mendemonstrasikannya dalam bentuk video nanti mungkin mereka agak sedikit terkendala lah dalam paketnya. Secara teknis berarti kendalanya sarana ya Bu ya. Iya. Oke, kira-kira ada yang lain kira-kira Bu? Apa ya, mungkin rekan sejawat kali ya Pak ya. Ya mungkin kalau rekan sejawat kan mungkin masing-masing kan punya tugasnya masing-masing ya, jadi kadang sulit juga saya ingin berkolaborasi kepada mereka karena mungkin waktu kesibukan mereka yang padat. Jadi itulah Pak, jadi saya agak segan gitu untuk meminta mereka meluangkan waktu untuk membicarakan tentang anak-anak, kondisi pembelajaran anak-anak ini. Baik Bu. Sedikit lagi boleh ya Bu ya, Iya. tentang kira-kira potensi yang menurut Bu Ayu dapat dikembangkan dari anak-anak ini, kira-kira apa ya Bu? Yang dapat dikembangkan Iya, potensi potensi dari anak-anak. anak-anak. Nah sebenarnya anak-anak ini dengan zaman kita sekarang ini kan mereka tuh udah jago ya main keterampilan digital itu. Mungkin saya lebih kalah dari mereka. Nah jadi saya ingin mereka yang jago-jago IT ini dikembangkan potensinya itu ya melalui dengan hal-hal yang bermanfaat, karena selama ini saya lihat mereka itu hanya menggunakan HP-nya itu hanya untuk bermain games, nah kemudian atau bermedia sosial. Nah seharusnya kan bisa untuk metode pembelajaran yang lain, seperti bisa mereka gunakan TikTok. Nah tapi bukan TikTok untuk yang nyanyi atau apa ya, tapi TikTok yang dia bersifat edukasi gitu, atau TikTok pembelajaran. Karena saya tengok anak-anak itu aplikasinya suka main TikTok, nonton YouTube. Nah, saya mohon, saya harap nanti mereka kalau ada tugas mereka bisa menyajikannya dalam bentuk video, kemudian di sharing ke YouTube, kemudian di share juga ke TikTok, seperti itu. Oke, luar biasa Bu ya. Memang ya ada kendala juga, tapi dalam hal ini Bu Ayu sudah bisa menemukan potensi ya, potensi ataupun kekuatan-kekuatan yang bisa kemudian nanti digunakan untuk pembelajaran ya Bu ya. Dalam hal ini menggunakan teknologi ya, terutama handphone yang tadinya anak-anak untuk hiburan ya kan, hanya untuk TikTok dan lain sebagainya, tetapi nanti kita gunakan untuk yang lebih mengarah ke edukasi gitu Bu ya. Wah, luar biasa. Oke Bu, ini kita sudah selesai kegiatan praobservasi kita. Mudah-mudahan besok insya Allah saya izin Bu ya, masuk ke kelas Ibu, boleh ya Bu ya? Iya boleh Pak. Iya. Ya Ibu enjoy saja, karena dari awal sudah saya sampaikan saya tidak ada penilaian. Kita di sini melakukan kegiatan yang sama-sama belajar. Jadi saya berharap nanti, dan saya juga berdoa mudah-mudahan nanti acara kegiatan kita di observasi nanti dapat berjalan dengan lancar.
Oke, terima kasih Bayu. Ya, sama-sama Pak Rahmat. Terima kasih banyak. Oke, sekian kegiatan atau percakapan pra-observasi yang nantinya akan dilanjutkan kegiatan observasi di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anak Ibu, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Oke, kita mulai saja pembelajaran kita ya pada hari ini, yaitu materi kimia. Oke, kepada ketua kelas, mohon dibuka pelajaran kita hari ini dengan memimpin doa. Ayo Rio, silakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak ibu, kita akan mulai pembelajaran kita dengan melakukan duduk hening terlebih dahulu. Nah, oke, duduk dalam sikap yang tegak, tidak boleh membungkuk ataupun mendongak. Tangannya boleh dilipat di atas meja atau boleh turun ke bawah. Nah, duduk dengan serileks mungkin ya. Oke, kita mulai dulu hening kita ya hari ini. Oke, pejamkan kedua bola matanya. Kemudian tarik nafasnya secara perlahan. Kemudian keluarkan melalui mulut. Oke, sekali lagi tarik nafasnya. Keluarkan secara perlahan-lahan melalui mulut. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ya, oke. Terima kasih anak ibu. Nah, bagaimana perasaannya hari ini? Sudah rileks? Jadi untuk teknik duduk hening ini gunanya adalah supaya kita merilekskan pikiran kita ketika kita tadi berangkat dari rumah ya. Mana tahu tadi dari rumah kalian datang dengan hati yang tercamuk atau kena marah sama mamanya atau apanya. Nah, maka duduk hening itu tujuannya adalah untuk merelaksasikan pikiran kita. Oke, baik anak ibu, kita mulai ice breathing dulu ya pagi ini ya. Ice breathingnya kita akan lakukan tepuk semangat. Caranya seperti ini. Kalau nanti ibu katakan tepuk semangat, semangat, semangat. Seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengevaluasi hasil dari ujian bulanan kemarin ya. Nah, jadi hasil ujian bulanan kemarin itu adalah ada beberapa materi yang harus kalian kuasai. Yaitu yang pertama adalah sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian yang kedua bilangan oksidasi. Kemudian yang ketiga reaksi oksidasi atau redoks. Baru yang keempat adalah tata nama senyawa kimia. Jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami lebih lanjut mengenai apa tadi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian apa lagi tadi bilangan oksidasi, reaksi oksidasi, kemudian tata nama senyawa kimia. Jadi ibu harapkan kalian mampu mengetahui dan menjelaskan mengenai materi yang ibu sebutkan tadi.
Oke, untuk soal nomor 1. Nah, di situ ada soalnya tertulis adalah tuliskanlah dua macam ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Nabil. Silakan Farel. Pada elektrolit kuat pada saat diuji dia akan mengeluarkan banyak gelembung dan lampu akan menyala. Nah, dan kedua ketika elektrolitnya lemah pada saat diuji ya dia akan mengeluarkan gelembungnya lebih sedikit dari yang pertama, lalu lampunya menyala redup. Dan yang terakhir pada elektrolit dia tidak mengeluarkan gelembung dan lampu tidak menyala. Iya, oke. Bagus, tepuk tangan untuk Farel. Bagus ya Farel ya. Nah, jadi memang ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat itu diidentifikasi dengan lampunya akan menyala terang. Itu diakibatkan karena banyaknya gelembung-gelembung gas di sekitar elektrode. Artinya apa? Larutan elektrolit kuat itu adalah semua ion-ion di dalamnya itu terionisasi secara sempurna. Makanya dia menghasilkan banyak gelembung gas. Kalau dia elektrolit lemah, maka hanya sebagian saja yang terionisasi. Yang mengakibatkan hanya sedikit gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda. Nah, kalau gelembung-gelembungnya sedikit, maka lampunya akan menyala redup atau bahkan bisa jadi tidak menyala. Tetapi tetap dia diidentifikasi harus ada gelembung-gelembung gasnya di sekitar elektroda walaupun sedikit. Nah, itulah ciri dari elektrolit lemah. Nah, kalau dia non elektrolit, otomatis tidak akan terjadi gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda dikarenakan apa? Ion-ion di dalam larutan tersebut tidak terionisasi sama sekali, sehingga lampunya tidak menyala. Itulah dia ciri-ciri. Sudah? Kemudian pertanyaan yang kedua, tuliskanlah reaksi ionisasi dari, kita lihat, K2SO4. Kemudian ini yang pertama, yang kedua CaCO3. Coba siapa yang bisa melakukan reaksi ionisasi ini? Silakan ke depan. Ayo, reaksi ionisasi. Kemarin sudah pernah Ibu jelaskan bahwasannya reaksi ionisasi itu adalah untuk menentukan muatannya, mereka akan berseberangan dengan jumlah atomnya. Oke, silakan. Rio. Ya, ini. Bukan bilox ya, reaksi ionisasi yang Ibu inginkan. Ayo. Ayo Rio. Di mana? Iya. Masih salah, Bang. Oh, nggak usah, langsung saja ini reaksi ionisasinya apa jadi? Ayo, ketika kita melihat soal ini, nah perhatikan, nah mana yang merupakan ion positif, mana yang merupakan ion negatif. Kalau ion positif itu berada yang paling depan, nah ion negatif adalah di belakangnya. Kemudian untuk menentukan muatannya, perhatikan jumlah atom masing-masing kation dan anionnya. Nah, maka mereka akan berseberangan. Oke, bagaimana Rasya Kaila? Nah, silakan. Rasya Kaila. Ya boleh, silakan dibawa. Apanya? Oh, nggak bisa. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo. Sheila, coba. Sheila. Reaksi ionisasi. Ayo, siapa bisa reaksi ionisasinya, nak? Nah, oke, coba perhatikan dulu ke depan. Coba perhatikan dulu ke depan. Nah, ini ya siapa yang menjadi kationnya? Nah, dari K2SO4. Siapa kationnya? Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Bagus. K. Sudah?
Nah, siapa yang menjadi anionnya? SO4. Bagus. Nah, sekarang di sini ada K2. Nah, maka 2 itu milik muatan siapa duanya? SO4. Maka SO4 itu adalah negatif 2. Nah, sekarang kalian lihat SO4 itu berapa jumlah SO4 di sini? No, berapa jumlah SO4 di sini? Bukan, 4 itu milik O. Anionnya adalah SO4. Jadi bacanya dia merupakan ion poliatomik. Berapa SO4 di situ jumlahnya? Salah. Berapa jumlahnya, Rizky? 1. SO4 di sini jumlahnya adalah 1. Makanya muatan K adalah positif 1. Kemudian di sini ada 2-nya. Maka di depannya dikali 2, yaitu menyetarakan jumlah atomnya. Udah, jadi ingat kalium itu golongan 1A, maka muatannya adalah positif 1. Bisa dipahami? Bisa, nak? Bisa? Gimana? Dijawab dong, ya. Oke, kita lanjut ke bagian B. Nah, bagian B siapa di sini yang menjadi kationnya? Ca, bagus, Ca. Siapa yang menjadi anionnya? CO3, maka masih merupakan poliatomik anionnya, ya kan? Nah, berapa muatan Ca di sini? Nah, perhatikan berapa CO3-nya. Nah, pernah Ibu sampaikan kemarin bahwasannya dalam menuliskan senyawa ion dia dituliskan dalam bentuk empiris, rumus empiris. Jadi ini ditulis dalam bentuk rumus empiris. Nah, makanya perhatikan Ca itu golongan berapa? Ca itu sebenarnya golongan berapa? Golongan 2. Maka sebenarnya nah, CaCO3 ini adalah, kalau ditanya rumus molekulnya, dia adalah Ca2, CO3 juga 2 kali. Karena mereka sama-sama perbandingannya 2, maka kita gunakan rumus empirisnya, sama-sama bagi 2 kan menjadi 1. Maka yang ditulis cukup CaCO3-nya saja. Nah, coba perhatikan lagi tabel anion. CO3, berapa muatan CO3 di sini? Negatif 2. Nah, jadi seperti dia tidak kentara kalau dia sebenarnya muatannya 2. Maka sebenarnya di sini Ca-nya adalah positif 2, CO3-nya adalah negatif 2. Nah, bisa diikuti anak Ibu. Nah, jadi bukan 1 ya. Jangan jawabnya Ca positif 1, CO3 negatif 1 ya. Ya. Oke, dan anak Ibu sudah bisa dipahami? Sudah? Nah, oke. Ini Bu, kenapa Bu tidak ada? Karena memang jumlahnya sama-sama 1. Jadi penyetaraan reaksinya tetap 1. Nah, kita lihat lagi soal yang ketiga. Berapakah bilangan masing-masing senyawa di bawah ini? Nah, ini baru kita menentukan bilangan oksidasi atau bilox. Coba yang A yaitu Na2S2O3, kemudian yang B XeO42 negatif. Nah, gunakanlah peraturan dari bilox. Oke, siapa yang bisa jawab untuk nomor 3A? Oke, silakan. Siapa yang bisa jawab? Ayo Rio tadi mau bilang. Nah, perhatikan di dalam senyawa ini unsur apa saja yang ada? Unsur Na, S, dan O. Ada berapa unsur? 3. Dari ketiga unsur itu, unsur mana yang sudah ada ketentuan biloxnya? O. Lagi? S. Apa? Na. Bukan Na, Na. Nah, Na ini 1 ya, natrium. Udah? Nah, jadi yang sudah ada ketentuannya adalah Na dan O. Nah, maka kita tinggal mencari nilai S-nya saja. Oke, ayo Nabila coba. Ayo Bil. Nah, berapa ketentuannya O? Bilang O. Ya, bilangnya ditulis di bawah. Oke. Berapa ketentuannya O? Bilang O. Bilang O bang. O berapa ketentuannya?
Bilang berapa ketentuannya? Yang kedua. Terus pakai itu mana? Coba. Ya, oke, dikalikan itu yang di atas silsilihnya. Berapa tuh? Ya. Iya. Berapa S kita isi supaya totalnya menjadi 0. Ya. Lalu turun dia apa kan? Dengan jumlah atom S. Berapa jumlah atom S? 2. Maka dibagi. Iya, oke. Tepuk tangan untuk Nabil semuanya. Oke. Nah, jadi perlu diingat sebenarnya kalian tuh harus lebih rajin lagi, giat lagi belajar. Nah, ketentuan biloks itu yang harus dikuasain. Kan udah Ibu bilang kemarin kan. Nah, untuk Na, S dan O itu ketentuannya adalah negatif 2. Udah? Nah, baru kita mulai min 2 kali 3 min 6. Kemudian Na itu juga sudah ada ketentuannya, yaitu positif 1. Kenapa dia positif 1? Karena dia golongan 1A. 1A itu dia ikut dengan jumlah elektron valensinya. Nah, elektron valensi 1A kan pasti berakhiran 1, yaitu positif 1. Kalau golongan 2A berarti elektron valensinya positif 2. Kalau golongan 3A maka elektron valensinya berapa? Positif 3. Jadi kalau golongan 1A, 2A, 3A itu termasuk kation, yaitu ion-ion yang bermuatan positif karena dia melepaskan elektronnya. Ya kan? Kalau dia berdekatan ion, maka dia akan melepaskan elektron, maka terbentuklah ion positif sebesar muatan yang dia lepaskan. Udah? Nah, maka jadi yang dikatakan biloksnya yang di bawah, maka Na biloksnya positif 1, S biloksnya positif 2, dan O biloksnya negatif 2. Jadi S ini nak bisa berubah-ubah, dia bisa positif 2, bisa positif 6, tergantung bentuk senyawanya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya untuk yang B. Oke, Rasya. Bentuk senyawanya. Nah, kalau yang B itu berbeda dengan yang A. Kenapa? Karena yang B itu ada muatannya. Nah, oke, kita lihat dulu. Iya, oke, bagus. Ya. Nah, kita lihat kenapa dia bisa jadi positif 6. Kita lihat XeO4 muatannya negatif 2. Perhatikan. Nah, dari senyawa ini ada berapa jenis unsurnya? 2, Xe dan O. Dari kedua unsur tersebut, unsur mana yang sudah ada ketentuannya? O. Maka kita isilah dulu O-nya negatif 2. Negatif 2 dikali 4, negatif 8. Nah, kemudian kita isilah Xe-nya. Nah, bagaimana cara mengisi Xe-nya? Perhatikan apakah dia muatannya ada sebesar negatif 2. Nah, untuk mencari ini jumlah totalnya itu harus menghasilkan sama dengan negatif 2. Jadi total keseluruhan harus menghasilkan negatif 2 sebesar muatannya. Maka di Xe ini kita tulis positif 6. Bisa paham? Karena positif 6 ditambah negatif 8 dapatnya adalah negatif 2. Oke, baru setelah dapat positif 6-nya dibagi dengan jumlah atom Xe. Karena jumlah atom Xe di sini 1, maka positif 6 dibagi 1 tetap positif 6. Jadi biloksnya adalah yang di bawah. Maka biloks Xe-nya adalah positif 6 dan biloks O-nya adalah negatif 2. Oke, baik anak ibu, bisa dipahami?
Bisa ya. Yes. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Tiga. Oke, anak ibu selanjutnya untuk soal yang keempat yaitu menentukan reaksi-reaksi di bawah ini apakah dia termasuk reaksi redoks atau bukan. Kalau dia termasuk reaksi redoks, maka tentukanlah mana yang merupakan oksidatornya, reduktornya, dan hasil reduksi dan hasil oksidasinya. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang dikatakan dengan oksidator? Boleh angkat tangannya, nak? Apa yang dikatakan dengan oksidator? Karet? Oke, karet silakan. Zat yang mengalami reaksi reduksi. Oke, bagus ya. Farel, tepuk tangan untuk Farel. Oke, selanjutnya apa yang dikatakan dengan reduktor? Iya, Rio, silakan. Reduktor adalah zat yang mengalami reaksi redoks. Iya, enggak oksidator. Iya, oksidator. Zat yang di dalam reaksi redoks mengalami. Iya, oke. Tepuk tangan untuk Rio, bagus ya. Jadi sudah paham anak ibu ya. Jadi oksidator adalah zat yang di dalam reaksi redoks dia mengalami reduksi. Kalau dia reduktor adalah zat yang di dalam reaksi redoks dia mengalami oksidasi. Jadi dia berkebalikan ya. Oke, kita lihat dulu yang A ya. CaO ditambah H2O. Nah, oke. Sekarang itu diketahui reaksi kimianya. Nah, kalian tentukan dari kedua reaksi kimia itu mana yang merupakan reaksi redoks. Jadi dalam menentukan dia redoks atau bukan sembarang pilih. Oh, yang A redoks, yang B bukan redoks. Harus ditentukan dulu biloks masing-masing unsur. Setelah ditentukan biloks masing-masing unsur, baru tentukan unsur mana yang mengalami perubahan ya. Jadi perubahan itu yang bagaimana, Bu? Yang biloksnya berubah dari kiri ke kanan ya. Jadi dari reaktan berubah ke produk ya. Jadi yang sebelah kanan itu produk atau hasil reaksi, yang di sebelah kiri itu adalah reaktan, yaitu hasil zat-zat yang direaksikan. Oke, coba anak ibu, siapa yang bisa ke depan untuk yang nomor berapa ini? Nomor 5A ya. Ayo, Nabil, tentukan dulu biloksnya dulu, yang mana? Oke, silakan, Farel. Oke, Farel. Yuk. Iya, oke. Apa sih ada? Jangan CA dulu, H dulu. Yang udah ada ketentuannya kan O dan H. Iya. Apakah ada yang mengalami perubahan? Boleh ditulis kembali di sini. Tulis kembali CA-nya apa? Ditulis kembali ini di bawahnya reduksi apa yang biloksi. Ya, O-nya tidak mengalami perubahan. Iya. Iya, kan ditulis di sana. Pak, keterangan itu.
dibahas. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bagaimana pemahaman mengenai bilox ini, bagaimana kalian? Pemahamannya bagaimana? Bisa diikuti? Insya Allah itu berapa nilai? 60 iya, 40 tidak. 60 iya, 40 tidak. Berarti harus ditingkatkan lagi. Minimal belajar itu tujuan pembelajaran harus bersama. Bagian kelompok untuk melanjutkan materi kita mulai dulu dari Soki, hitung 1 sampai 5 ya. Oke. Soki 2, 3, 4. Oke, good. Berarti pas ya 5 ya. Maka sesuai dengan nomor atau angka yang tadi didapat, berkumpul dengan kelompoknya. Jadi kalau 1 sama dengan 1 ya, kumpulan 1. Baru kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5. Oke, kita susun saja ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan pindah, cari temannya. Hah? Iya, sekarang mau bukunya. Orang ini lagi rilis. Oke, ayo cari teman kelompoknya, silakan. Oh, galak. Bagian jalan ya. Oke, tugasnya sekarang buat dulu persiapan yel-yel untuk kelompoknya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membentuk yel-yelnya. Ya boleh ya, pakai yel-yel.
dibalikan dulu kelompok 2 yel-yelnya. Saya ada serius Miss ya, saya ada bersuara Miss. Saya pun malu ini Miss. Harga diri lagi-lagi Miss. Udah kita ulang, ayo kita ulangnya bagus dong. Bagus dong. Biar jadi ulang-ulang videonya. Oke, udah siap. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sini senang, sana senang, hatiku senang. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Siapa kita? Sama-sama, mari bersenang bersama kelompok 2. Oke. Oke, sekarang lanjut kelompok 3. Oke, kita mulai ya. Kelompok 3. 1, 2, 3. Jika kamu itu pala anjir. Jika kamu tersakiti, bergabunglah dengan kelompok kami 50. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4 lebih heboh nih. Oke, kita lihat dulu. Kelompok 4. Jaya jaya jaya. Kelompok 4. Jaya jaya jaya. Kelompok 4. Kerja bagus. Dan terakhir harus tunjuk ya. Ayo, udah lah Rizky, ayo mulai. Ayo disebut Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. makin kenceng lah kalau didageskan. Ayo. Tamara yang kenceng suaranya. Kelompok 5. Gaskan, Kelompok 5. gaskan, Kelompok 5. gaskan. Selanjutnya, tugas untuk tiap kelompok Ibu akan memberikan satu soal dari ujian bulanan kemarin untuk dibahas, ya. Nah, jadi untuk yang kelompok 1 akan membahas tata nama. Diketahui rumus kimia, maka kalian harus menuliskan namanya. Oke. Kemudian untuk kelompok 2, nah, kalian kebalikannya. Tetap masih dalam materi tata nama senyawa kimia. Diketahui namanya, kalian menulis rumus kimianya. Oke. Kemudian kelompok 3 yaitu menuliskan reaksi redox apakah termasuk redox disproporsionasi atau konproporsionasi. Apalah. Yang didiskusikan adalah menentukan ketika digabungkan antara ion kation dengan anion, maka rumus kimianya menjadi apa? Ya. Oke, untuk yang kelompok 5, tugasnya adalah materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi ibu sajikan beberapa larutan. Kalian menentukan mana yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit
bekerja masing-masing ya nak ya, sesuai dengan kelompoknya. Diskusikan bersama. Kalau aku kelompoknya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Oke, baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tata nama senyawa kimia. Oke, baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama yang akan dijawab oleh Nisha Azhar. Oke, di sini kita akan menjawab hasil dari tata nama senyawa yang kita bahas. Untuk yang A, BaSO4. Jadi BaSO4 itu kan dia terdiri dari satu unsur saja, maka dia jawabannya tidak ada yang kayak barium sulfat 2 atau apapun, dia tidak ada memakai angka lain. Jadi kayak cuman barium sulfat karena dia terdiri dari satu unsur saja, satu macam maka. Lanjutkan oleh Asia. Oh, Sheila. Jangan begitu Lemil ya. Untuk yang Ada B, lagi? Fe, NO3. Betul. Orangnya banyak. Ini aku udah habis. Habis. Nanti aku hapus itu dari sampah aku. Aku mau Iya. dulu. Namanya itu ada besi 3 nitrat. Kenapa dibilang besi 3 nitrat? Karena Fe itu ada lebih dari satu jenis. Jadi di sini kita buat Fe di sini kan 3, besi 3, NO3 itu sama dengan nitrat. Jadi FeNO3 sama dengan besi nitrat. Baik, yang soal ketiga akan dijawab oleh Sia. Oke, yang C itu NiClO4 2. Namanya itu bernikel 2 perklorida. Tulis berapa? IPS 3 merapi. Kalau nikel itu dia lebih dari satu macam atau satu jenis. Jadi di sini dia dibikinnya 2 kan. Nah, jadi namanya nikel 2 dan ClO4 itu perklorat. Oh, Oh, Pak ngerti kenapa. Ya, untuk yang dia itu adalah K2O. Kenapa kita tahu di sini K2O adalah kenapa kali? Karena K itu dia adalah kalium dan di sini satu ya satu. rumah. Karena di sini tidak ada angka, tidak ada muatan juga. Jadi O itu kita tuliskan saja dengan dia oksida. Oke.
dilihat di catatan ujinya itu K2 menyatakan dia adalah karbon. Untuk yang E, N2, O3. Oke, gantian Soki yang baca yang F. Soki itu PCl 5. N2O3. Oke, N2O3 di nitrogen namanya dinitrogen tri trioksida. Ya kenapa namanya di nitrogen? Karena N itu kan nitrogen. Jadi di sini kita ketahui kalau dia itu kuantitas senyawa valen. senyawa valen. Jadi ya kita pakai awalan itu di itu 2. Jadi namanya di nitrogen. O itu kan oksigen. Jadi kita pakai awalan lagi itu 3. Namanya trioksida. Oke, PCl5. Fosfor klorida. Klorida. Oke, kembali ke moderator. Fosfor. Klorida. Nama awalnya itu Oke, kembali ke moderator. Oke, baik, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tata nama senyawa. Silakan dengan Syakila. Oke, jadi ini yang pertama yaitu adalah aluminium klorida. Jadi tata nama senyawa itu ada 2 yaitu tata nama ion dan tata nama valen. Tata nama ion adalah tata nama yang unsurnya terdiri dari unsur kation dan unsur non-logam. Anion, kation dan anion. Kation dan anion. Sedangkan tata nama unsur kovalen terdiri dari non-logam dan non-logam. Yang pertama adalah aluminium klorida. Seperti yang kita ketahui, aluminium itu berada di golongan 3A. Jadi ini kation dan klorida itu anion. Jadi ini terbentuk senyawa ion. Jadi aluminium 3 dioksid ditambah Cl jadi terbentuklah senyawa AlCl3. Yang kedua adalah dinitrogen pentaoksigen. Jadi ini adalah senyawa kovalen karena dia memiliki awalan yaitu N2O5. Jadi di 2 itu di 5 itu penta. Jadi dinitrogen Pentaoksida. Oksida. Pentaoksida. Yang ketiga itu diklor pentaoksida. Diklor itu diklorida. Jadi diklorida itu senyawa valen. Diklor. Cl2O5. Yang D itu magnesium klorida. Magnesium kan berada di golongan 2A. Jadi magnesium itu senyawa kation. Klorida itu Pusing senyawa kepalaku. anion. Jadi senyawa ion. Jadi Ng2. Apa ini? Ditambah anion 1 jadi NgF2 di bersila. Terima kasih. Moderatornya. Sekian dari hasil kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cuci tangan hingga bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Oke. Nggak dikasih tanya apakah sudah benar jawaban kami? Teman-teman semua dan ingin bertanya tentang presentasi kami. Banyak. Teman yang lain bagaimana? Apa sudah benar jawabannya? Yang lain kelompok 5, kelompok 4, 3, 1. Sudah benar ya? Nah, di situ tadi ada penulisannya yang salah ya. Itu dinitrogen pentaoksida. Iya. Oh iya, salah tulis di situ. Itu diklor pentaoksida. Iya, oke bagus. Oke. Nah, silakan dulu kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi, selamat siang semuanya. Pagi. Di sini akan mempresentasikan reaksi disproporsional dan reaksi redox Konproporsionasi. Oke, di sini ada soalnya yang A yaitu PB ditambah BBO2 tambah 2 SO4 2 PB SO4 ditambah 2H2O. Jadi di sini PB-nya itu benar 0 karena tidak ada muatannya. Terus yang kedua BBO2 di sini sudah tahu yang O yaitu min 2. Jadi min 2 dikali 2 dikali jadi min 4. Jadi kita mengistilahkan PB-nya biar sama ada positif 4. Positif 4 dibagi PB-nya udah yang 1 menjadi positif 4. Terus yang kedua H2SO4. Di sini kita sudah tahu yaitu O-nya yaitu min 2 dan positif 1. Jadi sekali kali ke atas seperti yang ini. Oke, yang ketiga 2 PB/SO4 sama yang kita tahu ya O-nya itu min 2 dikalikan kali 8 ditambah 6 sama dengan min 2 6 dibagi 2 2H2O yaitu Oke, lanjut. Sudah. Berarti kalau nomor 1 reaksi apa itu? Redox apa? Nomor 1 itu reaksi redox konproporsionasi. Konproporsionasi. Oke, yang kedua, yang ke B? Yang B itu disproporsionasi. Iya, oke, disproporsionasi. Oke. Yang lain coba ditanya kawannya. Bertanya kalau jawabannya salah. Banyak sih Kak. Bagaimana Nak Ibu? Coba Karel. Mbak Miss kata sekali. Iya. Nah, ini semua itu salah sedikit. Oke ya, ya karena tadi tulisannya kecil ya udah. Jawabannya sudah benar ya, sudah tepat karena yang untuk yang A itu reaksi konproporsionasi, baru yang kedua adalah disproporsionasi. Nah ini ibu yang bertanya, apa yang dikatakan reaksi konproporsionasi? Kenapa kamu bisa jawab yang A itu konproporsionasi? Kenapa dari konproporsionasi? Karena itu dia hasil dari oksidasi dan hasil reaksi itu sama. Oh iya, yaitu zat yang sama. Kalau dia dispropor itu adalah itu reaksi oksidator dan Reduktornya sama. iya, oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Oke, bagus. Oke, silakan ditutup. Kalau nggak ada lagi yang bertanya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan rumus kimia senyawa yang terbentuk antara kation dan anion. Nggak diperkenalkan dulu anggotanya.
cepat kita butuh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini ingin mengidentifikasikan larutan mana yang menjadi larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan elektrolit. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Saya Rasti Akbar sebagai moderator, Kursedina Sibuan sebagai penyaji 1, Tamara Jarin sebagai penyaji 2, Laura Salsabila dan Nabil Paris sebagai notule. Oke, dipersilakan oleh penyaji 1 untuk menjelaskan. Ini adalah larutan NaCl yang dimana memiliki kelompok gas yang banyak dan lampunya menyala dengan terang. Jadi larutan ini termasuk elektrolit kuat. Kemudian ada larutan C2H5OH. Dia tidak memiliki gelembung gas atau tidak ada gelembung gas. Lampunya juga tidak nyala karena dia termasuk larutan kuat. Nah, saya punya dua menjelaskan tentang larutan HCl. Satu larutan HCl, namanya gas. Dan lampunya nyala dan larutannya kedua. Dan larutan H3G00H, gelembung gasnya sedikit, lampunya redup dan jenis larutannya lemah. Dan C6H12 bisa disebut berkuasa, gelembung gasnya tidak ada dan lampunya tidak nyala, jenis larutannya non elektrolit. Oke, itu tadi dia yang kami presentasikan. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, Ada baik yang bertanya? kawan-kawan. Ada yang ingin bertanya? Ya, oke, silakan. Keisha, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 5? Sudah paham? Jika tidak ada, Nah, kami kelompok lain. undur diri. Undur diri. Pulang ya. Oke, Nanti didiskualifikasi. Oke, sudah. Saya akan interview Praski. Kami undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau yang belum kalian paham atau ada yang salah. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tetap di kelompoknya masing-masing. Sudah, tetap di kelompoknya masing-masing. Nah, dari hasil diskusi kita pada hari ini, Ibu perhatikan adalah dari kelompok 1 itu hanya pada penulisannya saja ya, yang perlu diapakan lagi, diperbaiki. Karena kalau kita menuliskan sebuah rumus kimia, ini huruf besar dan huruf kecil itu memiliki arti. Jadi kalau seandainya kamu tulis dia sama-sama huruf besar, berarti itu menandakan bahwasannya senyawa itu lebih dari satu unsur atau dua unsur. Nah, kayak ini contohnya BaSO4. Nah, berarti B A-nya kecil itu berarti satu unsur Ba, yaitu barium. Tapi kalau seandainya kamu tulis A-nya A besar, itu berarti A itu unsur yang berbeda dengan B. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita tulisnya Ba berarti Ba itu satu unsur barium. Baru S-nya besar berarti satu unsur yang baru yaitu sulfur. Baru O-nya besar berarti itu artinya oksigen, unsur yang baru lagi. Maka dalam BaSO4 itu ada 3 unsur. Nah, jadi tadi kalau kelompok 2 tadi ada yang menuliskan kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya. Nah, ini tadi yang menuliskan SO3 2 negatif. O-nya kecil. Nah, kalau seandainya ditulis dia O-nya kecil, itu berarti artinya SO. SO itu berarti satu unsur yang sama. Sudah bisa dipahami? Nah, jadi dalam penulisan rumus kimia, kalau salah menuliskan huruf besar dan huruf kecil menjadi penafsiran yang salah. Bisa dipahami anak ibu? Nah, jadi perlu diperhatikan lagi ya penulisannya ya. Jadi jangan sampai salah. Dan kemudian ibu lihat semua jawabannya sudah benar. Artinya kalian sudah bisa menguasai materi larutan elektrolit dan non elektrolit seperti dari kelompok 5 tadi. Bahwasannya larutan NaCl
ice breaking dulu lah ya, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya boleh berdiri. Kita melakukan ice breaking. Oke, ice breakingnya seperti ini. Perhatikan ya, ice breakingnya ibu contohkan gini. Misalnya ibu bilang jalan di tempat gitu kan. Nah, jalan di tempatnya seperti ini. Kalau ibu bilang 2, kalau ibu bilang 3, jari ibu menunjukkan 3 berarti 3 kali hentakan kakinya. Kalau 5 berarti 5 kali. 2, gitu ya. Oke ya. Jadi dia harus bergantian ya. Oke. Kita coba dulu lah berdiri semuanya. Oke, kita akan melakukan sedikit. Iya, sekuat-kuatnya. Oke, udah. Kan aja tadi ya bang. Oke, jadi hentakan kakinya sesuai jumlah yang ibu tunjukkan. Kita mulai dulu ya. 1, 2, 3, jalan di tempat. Suaranya bersuara dong. 2, oke, ulang ya. 1, 2, 3. Oke ya. Sesuai dengan kode dari ibu ya. Kita mulai. Oke, jalan di tempat. Belum kompak. Sekali lagi. Sekali lagi. Kompak ya. Sekali lagi. Sampai di itu teman-temannya. Ya. Sekali lagi. Oke. Perhatikan. Jalan di tempat. Bergetar ya? Oke, kembali ke posisi semula. Oke, posisinya boleh dikembalikan. Ini tadi udah dipoto kan ya Pak? Baik anak-anak ibu, kita sudah sampai di pengakhir pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu mau melakukan refleksi diri dulu untuk kita semua. Nah, jadi cukup kalian utarakan perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini. Jadi nanti ibu mulai dari ujung, apa perasaannya? Misalnya senang, atau misalnya perasaan lagi sedih, gitu. Terserah ya. Oke, kita mulai merefleksikan dirinya dulu. Sudah siap? Siap ya? Ibu tanya satu persatu ya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Kita mulai dari Dini. Bagaimana perasaannya, Nak? Senang sama seru. Seru. Oke, Sheila. Senang sama sedih. Senang sama sedih. Apanya teh? Karena pelajaran hari ini tuh full menghitung. Menghitung? Ya, stres nih. Mungkin stres. Oke, silakan kakak. Asik sama seru. Ya, asik sama seru. Pembelajaran kimia untuk hari ini seru. Seru. Iya. Oke, lanjut Nabi. Seru dan jadi bahagia. Oh, seru dan jadi bahagia. Pasha? Apa? Senang dan capek. Senang dan capek. Iya. Apa yang capek? Tidak ngapa-ngapain kaki. Hah? Kaki. Kaki. Ya, karena ice breaking tadi.
Ya, oke lanjut. Fazila, apa perasaannya hari ini? Mantap. Hah? Biasa aja. Sofi? Main seru. Senang. Seru. Raski? Cukup senang. Hitam, Miss. Hitam. Lanjut ke sana. Anfil? Senang. Farel? Hah? Cukup seru. Lagi? Senang dan seru. Oke, lanjutkan. Seru. Seru. Rio? Senang dan seru. Oke, Dimas, Tim. Dimas. Gimana bersama dia? Hah? Terima kasih untuk hari ini. Semua rata-rata menyatakan hari ini seru dan menyenangkan ya, bahagia. Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.